Jadi kalau ada orang pulang haji gosong kulitnya, jangan dibilang itu dari uang yang haram. Apalagi wah ini hajinya mardut nih. Mardut nih. Kenapa? Gosong. Kena azab di sana. Wah, dibilang kena azab, Masya Kena Allah. azab di sana ya kan. Iya. Ini mardut nih katanya ya. Masya Allah. Lalu apa saja yang dilakukan setelah jeda menunggu hari tarwiyah, yaitu salah satunya adalah dengan mura'ah. Mura'ah itu adalah menjaga diri, introspeksi diri, muhasabah diri, menjaga bagaimana supaya adab dan kelakuan sesudah melaksanakan umrah dengan sampai bertahalul, sa'i safa marwah bertahalul dan tertib tidak batal. Maka cahaya hati melakukan yang namanya mura'ah dan juga melakukan yang namanya pengukuhan bak seperti keluarga. Masya Allah. Jadi adanya acara yang namanya nanti kita duduk laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kemudian berbagi kebaikan. Hal jaza'u ihsan ila ihsan. Kemarin kita sudah praktekkannya mamanya. Betul. Tangan di atas pundak, kemudian dipijit. Masya Allah, kurang apa? Kebersamaannya luar biasanya kan? Masya Allah. Nah, kemudian sampailah kita pada tanggal 7. Ya. Tanggal 7 tidak lain tidak bukan yang kita lakukan adalah persiapan. Masya Allah. Jamaah kita arahkan untuk mempersiapkan diri, bekal baju yang lebih kurang 3 baju. Masya Allah. Diletakkan tapi di dalam tas troli yang kecil. Wow. Nah, jadi kok 3 baju? Karena kita akan pakai ihram selama 3 hari. 3 hari pakai ihram. 7 malam, 8, 9 sampai 10. Nah, 11, 12, 13 baru kita pakai baju bebas. Wow. Nah, jadi para jamaah pemirsa Cahaya Hati TV dimanapun berada, apa yang terjadi pada tanggal 7 itu jamaah semuanya kita arahkan kembali mandi ihram. Masya Allah. Tapi mandi ihramnya bukan untuk umrah lagi, tapi untuk haji. Untuk haji. Nawaitu li ahram tu biha lillahi ta'ala, sengaja aku niat mandi ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pakai lagi kain ihram di hotel. Lalu apa yang kita niatkan, menggunakan kain nawaitu ghuslu li ihram tu biha lillahi ta'ala, kemudian pakai ihram nawaitu li ihram tu biha lillahi ta'ala, sengaja aku pakai kain ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sunahkan jamaah pakai roll on, kita sunahkan jamaah pakai parfum, mau mandi pun boleh. Ya, mungkin 4 hari nggak mandi-mandi, coba bayangkan. Jadi setelah ayah bunda pakai, kita arahkan jamaah untuk melaksanakan sunat ihram. Salat sunat ihram. Setelah itu barulah kita pasang niat. Niatnya tidak niat umrah tapi niat haji. Nawaitul hajjah li ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku niat berhaji dengan menggunakan ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan sampai boleh kita ambil yang pendeknya. Labbaik Allahumma hajjah. Sengaja aku niat untuk berhaji. Masya Allah. Nah, setelah itu para jamaah yang dirahmati Allah sembari menunggu bus atau bis sama ya. Nah, sambil menunggu bis, kita ajak jamaah untuk banyak bermuzakarah kepada Allah. Masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azimi wa bihamdi. Ada kalimat yang membuat jamaah itu bisa meneteskan air mata. Masya Allah. Dan kalimat ini kata Nabi Muhammad, man akhiri kalam bi kalimatin la ilaha illallah fajasaduhu dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di akhir kalamnya dia dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Masya Allah. Allahu akbar. Apa yang terjadi? Kita bawa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar walillahilhamd. Begitu luar biasanya. Sejuk kali birasanya. Tak sampai di situ, kita juga bawa jamaah untuk bertalbiyah. Ya. Kita bilang sama jamaah untuk mengikuti talbiyah. Ya. Masya Allah. Apakah ini telepon dari jamaah atau bagaimana? Ada lagi. Ya. Kemudian kita bawa jamaah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik Masya Allah. labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita agungkan lagi Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Begitu seterusnya. Masya Allah. Ini kalau jamaah yang sudah haji dan umroh nonton, itu mesti meneteskan air mata karena dia terkenang. Dia rindu. Iya, bukan membuat rindu tapi terkenang, Wow. teringat. Jadi rindu itu timbul kan ketika dia teringat dulu. Nah, Bang Wawan punya pacar. Mesti Bang Wawan kalau teringat pacar baru timbul rindu. Iya. Kira-kira nggak bisa nggak rindu tanpa teringat? Tapi ya jangan rindu. Rindu itu berat. Masya Allah. Apalagi rindu ke Baitullah. Masya Allah. Nah, namanya saja kajian santai Ya, ya. kajian santai kita di sini, Bunda. Jadi, ayah bunda ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, jamaah, sahabat. Lalu apa yang terjadi? Bis datang. Bis datang. Naik ke atas bis itu, harunya bukan main. Jamaah kita suruh naik. Koper kecil itu petugas. Kita tidak mau membebankan jamaah dengan hal yang berat. Masya Allah. Kecuali jamaah yang keinginan dia sendiri. Ustaz, mana pahala saya? Wih, ini luar biasa, saya bilang. Jarang saya dapat jamaah yang seperti ini. Tapi rata-rata jamaah Cahayati yang laki-laki itu tidak bisa diam. Petugas kita malah yang bingung. Pengennya ke sini gitu. Bukan. Gimana? Dia yang angkat koper. Oh, Ibu-ibu. Karena dia ingin dapat pahala. cahli pahala. Ya, betul. Kan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dalam kebaikan. Ada lagunya. Keburukan juga apa tuh? Sebesar zarah pun diperhitungkan. Masya Kebaikan Allah. yang telah kau lakukan. Allah, lagunya siapa? Sebesar zarah pun. Itu penyanyinya nggak tahu, tapi lagunya Mambo ya, Mambo. Iya, Mambo. Ini Ustaz Yasri tahu nih lagu ini. Oke. Oh ya, kalau orang-orang ini ya. Nasyid tahu ya? Nasyid tahu. Mantap sekali. Nah, Iya. para jamaah setelah itu naik ke atas bis. Iya. Kita pun sudah duduk rapi. Masya Allah. Jamaah mulailah kita bawa talbiyah. Iya. Wah, labbaik Allahumma labbaik. Udah netik air mata. Apalagi tambah sambil muhasabah. Sepanjang jalan itu jalan-jalan bukan adalah muhasabah. Iya. Ya Rob, sebanyak ini orang kaya ya Allah. Kenapa kami yang kau pilih ya Allah? Itu yang membuat mereka menangis. Iya, betul. Ya Allah, sebanyak ini orang-orang yang lebih sehat daripada kami ya Allah. Tapi kami yang kau pilih. Ya Allah, banyak orang alim, kami bukan orang alim. Banyak orang soleh, kami bukan orang soleh. Banyak orang-orang yang baik, kami bukan orang baik. Tapi kenapa ya Allah engkau balik keadaan? Orang soleh, orang alim, orang baik tadi terbaring di rumah sakit, sementara kami bisa sampai ke Baitullah. Tabarakallah. Jadi seperti itu, Bang Wawan, perjalanan dengan Cahayati. Iya, betul sekali. Nah, lalu apalagi yang terjadi Bang Wawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa juga? Ya. Di atas bis itu kita ajak jamaah juga untuk banyak bermuzakarah, berzikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala, bertalbiyah. Ya. Dan juga kita ajak jamaah talbiyahnya sambil diresapi. Ya, betul sekali. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita bilang tuh sama jamaah-jamaah, lihat orang berbondong-bondong datang ke Arafah, mereka jalan kaki sementara kita menggunakan kendaraan. Kurang mana lagi nikmat Allah yang mau kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Wah, pecah semua tangisan jamaah.
Begitulah pemirsa, sahabat ayah bunda, cahaya hati dimanapun berada. Nah ini perjalanannya hari Tarwiyah. Jadi timbul pertanyaan, ma maknatil Tarwiyah? Apa itu Ustaz Tarwiyah? Tarwiyah adalah hari di mana Rasulullah SAW merenung, memuhasabah diri, mengintrospeksi diri. Kemudian hari Tarwiyah itulah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk wukuf di Padang Arafat tanggal 9. Hari Tarwiyahnya adalah tanggal 8 Zulhijjah. Kita datang ke kota Mina. Kita cari tenda. Setelah dapat tenda ditunjukkan oleh petugas, tendanya Furoda Mujamila atau tendanya Cahaya Hati Travel. Kemudian kita masuk ke dalam tenda, kita prepare. Kita kasih skat. Di bagian belakang ibu-ibu, di bagian depan ibu-ibu. Bapak-bapak. Jadi dua pintu. Pintunya pintu arah ke ibu-ibu ada, pintu bapak-bapak ada. Ustadz, kami kan suami istri. Betul bapak suami istri. Tapi saya dengan istri bapak kan bukan suami istri. Oh gitu ya Ustadz. Bapak mau ikhlas. Kira-kira kalau ibu ganti baju saya lihat. Oh iya juga ya Ustadz ya. Kadang kan ada orang yang nggak tahu. Jadi kita detailkan. Nah, kita atas kita skat. Ada skatnya sengaja tuh dibikin. Itu Mina itu seperti ini bang. Ya penuh dengan rumputan, pohonan dan segala macam. Tapi memang ya lumayan rendah-rendah. Ya. Sehingga matahari ya seperti ini juga lah. Panas juga ya Bu ya. Wah luar biasa. Kita hari ini merasakan Al-Hajjun Nahar. Haji itu panas. Kan sudah pernah kita sampaikan. Kenapa haji itu panas Ustaz? Karena besi yang berkarat itu untuk menghilangkan karatnya dipanaskan baru dicelupkan ke tempat yang dingin. Nah, begitu juga dengan karatnya dosa manusia. Mungkin kita ini sudah banyak karat-karatan dosa. Susah untuk menghilangkannya. Maka caranya dengan dipanaskan. Jadi kalau ada orang pulang haji gosong kulitnya, jangan dibilang itu dari uang yang haram. Apalagi wah ini hajinya mardut nih. Mardut nih. Kenapa? Gosong. Kena azab di sana. Wah, dibilang kena azab, Masya Allah. Kena azab di sana ya kan. Ini mardut nih katanya. Masya Allah. Jadi itulah gambarannya ya bunda, pemirsa, jamaah cahaya tidak melawan. Jadi jangan sampai salah nilai. Betul sekali. Saking semangatnya dia menatap langitnya Allah, menatap mataharinya Allah, dan dia berkata sambil mengangkat tangan, ya Rob, tak bisa kubayangkan ya Allah. Hal yang paling indah ya Allah di dalam hidup ini adalah ini ya Allah, di bawah atap yang beratapkan langit. Di bawah sinar lampu yang menyinari adalah matahari. Masya Allah. Wow. Jadi kalau ada orang yang bilang bodoh nih orang, enggak. Bodoh berjemur-jemur. Karena dia lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tabdu ma fi anfusikum wa aktufu yuhasibukum bihillah. Karena dia mengakui bahwa semua milik ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal di atas kepala. Waduh, lebih panas lagi. Ini aja udah panas sekali ayah bunda. Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu para pemirsa jamaah sahabat Cahayati dimanapun berada. Nah, ini yang dilakukan oleh Cahayati. Setelah dapat tenda, setelah dibagi ibu-ibu atau kaum hawa, kemudian kaum rijal laki-lakinya. Kemudian jamaah kita sarankan untuk berwudu. Setelah mereka berwudu, mereka kita sarankan untuk zikir. Masya Allah. Zikirnya pendek banget. Pendek banget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Iya suruh istirahat dulu. Karena kami sampai jam 9, jam 10 ataupun jam 11. Iya betul nih. Jangan memaksakan diri. Karena Rasulullah juga abasa wa tawalla. Rasulullah juga kan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, janganlah engkau bermuka masam. Di bukunya Syekh saya lupa. Disampaikan juga, ya Rasulullah, janganlah engkau memaksakan dirimu berdakwah di luar kesanggupanmu. Nah, begitulah. Jadi jamaah kita suruh istirahat. Prepare untuk sepertiga malam. Sebelum Abi lanjutkan sepertiga malam, ini ada satu penonton kita yang bertanya. Kita jawab dulu. Boleh. Oke. Ini langsung bertanya dia. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau bertanya Ustadz. Apa saja langkah-langkah kita sebelum berangkat umroh Ustadz, supaya kita betul-betul dalam keadaan khusyuk Ustadz? Terima kasih Ustadz. Dari Bang Muhammad Husni. Jauh. Di mana? Di Bangkina. Ya dari kita jauh ya.
Ya, Bang Muhammad Husni, ini jawaban Ustadz kita. Masya Allah, rindu pasti Bang Muhammad Husni. Iya, Karena kami Masya ketemu waktu haji, beliau berangkat dengan haji reguler, kita tapi ketemu di tempat sa'i. Oh. Tapi sama umroh kita. Oh, Masya Allah. Jadi yang Mudah-mudahan ditanyakannya tadi, apa persiapan? Apa langkah-langkah kita sebelum berangkat umroh supaya kita betul-betul dalam keadaan khusyuk. Nah, persiapan kita intinya, Bi. Kita udah bahas kemarin ya, persiapan sebelum berangkat haji dan umrah. Yaitu yang pertama adalah niat. Niatnya benarkan dulu. Innama amalu binniat. Niatnya hanya karena Allah. Nawaitul haji lillahi ta'ala. Nah, sudah itu apalagi yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah kita hablum minallah. Hablum minallah. Tubu ilallah bitaubatan nasuha. Cahaya hati setiap manasik mengajarkan sholat sunat taubat, tasbih, hajat, muhasabah, zikir, masurat, dan kemudian tausiah prepare manasik sebanyak 5 kali dengan 1 kali praktek. Kemudian apalagi hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan manusia. Makanya ada namanya walimatus syafar. Sebenarnya kalau boleh dikatakan 40 pintu ke depan, 40 wah, kita yang datangin Bang Muhammad. Nah, kemudian apalagi selesaikan perkara hutang piutang. Hutang piutang dilunasi. Datang kepada orang yang kita berutang. Contoh misalnya saya ini datang, saya datang kepada tempat orang yang berutang. Mungkin itu kakak saya sendiri atau abang saya. Assalamualaikum Bang Wawan. Bang Wawan, boleh nggak saya ngomong sesuatu? Iya sudah, kan ngomong apa? Bang, saya belum bisa bayar hutang Bang. Saya minta maaf Bang, bilang ini belum bisa Bang. Tapi yang kedua Bang, saya mau pamitan juga. Pamitan kemana ente? Mau berangkat umroh. Bingung Bang Wawan, gila nih orang. Bayar utang nggak bisa, tapi pergi umroh bisa. Tapi harus kita jelaskan. Maaf Bang, saya ini kan berangkat umroh, ibadah, dibayari oleh anak saya, adik saya, kakak saya. Iya benar sekali itu. Maka oleh sebab itu pemirsa ya Bunda dan sahabat Cahayati dimanapun berada. Lalu apa lagi yang perlu dilakukan? Yaitu persiapannya adalah menyelesaikan urusan kantor, pekerjaan, dititipkan, diamanahkan. Lanjut Bi, tadi di sepertiga malam katanya Rasulullah di sepertiga malam gimana Bi? Masya Allah. Kemudian di hari tarwiyah tersebut kita membangunkan para jamaah. Ketika membangunkan para jamaah, kita ajak jamaah lagi untuk berwudu. Ya mungkin ada karena waktu kita pembimbingan selalu tidur belakangan. Masya Allah. Nah, ketika hendak tidur itu nggak bisa tidur. Iya. Karena beraneka ragam bunyi kendaraan, knalpot kendaraan. Berat brut. Ada yang bunyi, ada yang bunyi pakai tarikan dulu. Nah, kalau digabungkan bisa jadi orkes ya. Bisa tercipta satu lagu ya. Nah jadi tapi kita alhamdulillah bahagia. Kenapa? Jamaah tadi lelah mungkin di atas bis, lelah mengangkat tasnya karena saat bis turun memang kita kan petugas kan ibarat katanya hanya bertiga ya. Untuk haji itu yang kapasitasnya baik bawa 15, 20, 30 satu bis kita tetap ada petugas kita. Nah, cuman mungkin kalau tas sandang mereka yang di punggung mereka bawa sendiri. Kan itu isinya anduk, obat-obatan, segala macam ya benar. Nah, kemudian apalagi yang terjadi Bang Wawan? Kita bangunkan, kita suruh mereka berwudu. Mungkin ada yang air aki baterainya di mana-mana. Air aki. Dan kemudian mungkin ada yang mau buang air kecil dulu sama buang air besar. Dah selesai itu prepare, kita kasih waktu itu jam 2 sampai setengah 3. Nah di setengah 3 mulailah kita awali dengan salat sunat taubat. Masya Allah. Niatnya sih nawaitu qiyamul lail lillahi ta'ala. Jadi bukan salat sunat taubat niatnya. Sengaja aku berqiyamul lail. Mendirikan sepertiga malam. Yang mendatangkan rezeki salah satunya amalan adalah qiyamul lail. Bukan sholat sunat taubat, bukan sholat sunat tahajud. Masya Allah, ya Allah. Nah, qiyamul lail tadi kita awali dengan sholat sunat taubat. Ya, sholat sunat taubat sudah pernah kita ajarkan. Syaratnya itu adalah sama seperti sholat yang lain. Bedanya Bang Wawan, bukan di saat sujud terakhir. Kita membaca doa, salah satu doa ya Bi. Si imam harus bisa betul-betul mengiring jamaah di saat dia membaca Fatihah dan di saat dia membaca ayat pendek menumpahkan air mata, di saat sujud juga menumpahkan air mata. Harus diresapi. Ya, karena kita bawa speaker besar di dalam tenda dan ada mic yang langsung dengan imam yang connectingnya tanpa harus kabel. Masya Allah, wireless. Maka supaya imam ini bisa
apa namanya betul-betul ini dia nggak boleh punya tenggorokan kering. Maka kita letakkan air di depan. Seperti kita saat ini nggak boleh kering nih bang. Boleh nih. Saya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah mulai kering bang, nggak susah. Alhamdulillah kita dapat endorse dari Cahaya Hati Store ya. Endorse-nya adalah air zam-zam murni. Nah, ngomong-ngomong soal air zam-zam nih ayah dan bunda sahabat Cahaya Hati, jangan lupa beli air zam-zam di Cahaya Hati Store. Ayah bunda sudah menjadi investor akhiratnya Allah. Kenapa? Di sebagian dari harganya yang Rp35.000 ini akan didonasikan ke pembangunan pesantren kita yang beralamat di Japura. Lirik Indragiri Hulu. Masya Allah. Karena Abi tadi udah minum. Ya, silakan minum ya, Bi. Baca bismillah aja ya, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya dalam hati. Kau mau mengetahui apa yang hamba harapkan ya Allah. Iya, maka oleh sebab itu ya luar biasa ya. Masya Allah segarnya air zam-zam. Ya Allah, berasa di gurun pasir terus dapat air zam-zam sekarang nih, Bi. Masya Allah. Panasnya itu. Air yang menyehatkan, air yang bisa memberikan kesembuhan, air yang menjadi syafaat, air yang bisa menghilangkan nujum, sihir dan segala macam. Ini sepertinya kalau dilihat dari matahari kayak dia menangkap sinar nih, Bi ya. Iya. Iya, wow. Subhanallah, bening. Bening. Kemarin kita masih utang sama jemaah. Iya, masih ada utang sama jemaah. Nanti setelah kita sampai di Pekanbaru. Siap. Mohon alatnya doanya. Sudah dipersiapkan oleh kru kita. Tentunya mohon doa dari ayah dan bunda dan sahabat Cahaya Hati, kami pulang pergi selamat sampai tujuan. Ya. Lanjut lagi, Bu. Karena kita ada cara di sini. Iya, siap. Ya, jadi jamaah kita ajak tuh sholat sunat taubat, imam juga harus bisa fasih dan lancar. Masya Allah. Mengajak jamaah, menghimbau jamaah untuk supaya khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian setelah itu kita ajak lagi sholat sunat tasbih. 4 rakaat dengan masing-masing rakaatnya itu 75 tasbih dan total 4 rakaat itu sebanyak 300 tasbih. Yang intinya bukan 300 tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 dikalikan 300.200 tasbih. Bi. Ini Bi cerita tentang Qiyamul Lail. Ada satu jemaah kita namanya Bunda Ratna Juwita. Masya Allah. Ustadz mungkin tak lupa dengan ibu, dengan bunda. Tapi dah lama tak ada muhasabah dah rindu. Masya Allah. Ada nih jemaah kita rindu muhasabah, rindu. Iya. Kapan nih dikira-kira? Betul, karena saat ini kita belum bisa dapat masjid yang siap untuk menampung jamaah dengan kapasitas besar. Iya. Nah, sementara Cahaya Hati sendiri ingin melakukan acara yang besar, yang selalu besar, tabligh akbar, muhasabah dan zikir. Tapi kondisionalnya belum mendapatkan tempat. Persiapan dari Ustadz pembimbing, dari tim kreatif kita, dari para karyawati kita, sama perwakilan dan sahabat Cahaya Hati sendiri sudah ada keinginan yang luar biasa. Kerinduan jamaah kita tahu untuk berkumpul bersama. Nah, mungkin yang pertama kali bisa kita lakukan nanti kita akan coba bertanya ke pemilik Alang Mayang yaitu Bapak Yono, apakah mungkin kita bisa dapat tempat di sana. Seandainya dapat izin di sana mungkin kita bisa lakukan. Karena saat ini kita ayah bunda bisa lihat pengajian aja masih belum bisa full semuanya. Bunda. Bersabar ya bunda ya. Sabar bunda, kita yakin kok. Karena masih ada sisa-sisa wabah COVID ini yang mungkin sebenarnya sudah tidak ada, cuman hanya beberapa penjagaan saja. Tujuannya sih baik. Ya, adalah untuk bagaimana mengurangi bukan angka kematian, tapi jaringan itu bisa putus. Jaringan tersebarnya COVID-19 ini terputus habis gitu hendaknya. Amin. Pokoknya kalau seandainya nanti kita ada undangan kita bakal share. Bunda pasti tahu nanti. Pokoknya pantengin terus Cahaya Hati Wisata Religi ya, Bi ya. Masya Allah. Baik. Biasa. Oke, Nah, Bi. kita tunggu juga. Oh, ada line telepon nih, Bang. Ada line telepon. Masya Allah. Kita coba dengar. Iya. Heeh. Kita angkat aja, Bi. Kita masukkan ke sini, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bunda siapa ini? Dari Rizky. Bunda Rizky di mana? Di Pekanbaru, Ustaz. Iya, di Pekanbaru. Baik, Bunda Rizky mau bertanya. Sebelum bertanya, apa nih? Kalau tahu clue kita sebutkan nih, clue Cahaya Hati apa nih coba?
Cahayati Saudiati, Masya Allah. Cahayati melayani sepenuh hati. Masya Allah, subhanallah. Ya, Bunda, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya, mau tanya apa nih sama Ustadz nih, Bunda? Amin, rabbal alamin. Iya. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Nah, ketika kita akan melaksanakan umroh itu kan biasanya kita ada melaksanakan doa atau mendoa di rumah. Iya. Ya, itu bagusnya itu sebelum berangkat umroh atau setelah berangkat umroh kita melaksanakan doa di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada pertanyaan lain lagi, Bunda? Itu dulu. Itu dulu ya. Ya, itu dulu. Ustaz. Oke, kalau begitu kita tutup dulu line teleponnya, nanti dijawab sama Ustadznya ya. Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Rizky di Pekanbaru, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sisa tinggal 10 menit ya. 10 menit jawabnya. ini. Baik. Jawab, ini pertanyaan terakhir Ini Bunda Rizky, terima kasih sudah bertanya. Yang pertama boleh dilakukan sebelum. Yang kedua boleh dilakukan sesudah. Iya. Ada kekhawatiran dari jamaah itu takutnya nanti dia ria, berangkatnya jadi sombong, maka dia lakukan sesudah atau sepulang. Dan ada juga mungkin yang jamaah ini takut di depan, takutnya malah nanti gagal berangkat. Itu bagi ayah bunda yang daftar di travel yang tidak berizin. Masya Allah. Makanya hati-hati, jangan pernah cari murah, tapi carilah yang berizin. Carikanlah yang berizin. Carilah yang pasti tanggal keberangkatannya. Carilah ownernya yang dan carilah travel yang bisa memberikan yang terbaik kepada ibu. Masya Allah, tabarakallah. Kami bukan berkata Cahayati yang terbaik. Enggak. Tapi kita berusaha menjadi yang terbaik. Ya, seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu dua, baik sesudah maupun sebelum. Betul. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang kita lakukan lagi? Kita lakukan lagi adalah muhasabah sehabis tahajud, taubat, tahajud, tasbih, tahajud, witir, muhasabah. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis. Masya Allah. Sampailah datang waktu subuh, dilanjutkan waktu subuh. Sehabis subuh kita laksanakan zikir amma-surat. Sehabis zikir amma-surat kita laksanakan yang namanya salat sunat Isra. Jadi rangkaian panjang tuh dari malam, Bang, sampai ke pagi. Disitulah kata Rasulullah SAW, amalan bagi orang yang istiqomah dengan amalan ini, maka dia akan didatangi rezeki. Nah, setelah Isra, jamaah kita ajak sarapan, karena sudah disiapkan oleh panitia tenda haji. Setelah itu apa yang dilakukan lagi? Kita ajak jamaah istirahat. Nah, kita sebelum istirahat kita ajak dia untuk ambil wudhu dan mereka laksanakan duha masing-masing. Habis itu istirahat, prepare. Nanti kita bangunkan lagi jam 11. Jam 11 untuk mereka prepare, persiapan untuk zuhur. Kemudian zuhur dan asar kita jamak takdim qashar. Karena selama berada di Mina, Arafah, kita akan melaksanakan yang namanya jamak takdim qashar. Seperti itu. Bi, sebelum kita tutup, Bi, ada satu pertanyaan nih tanggung sekali kalau nggak dibacain, Bi. Baik. Boleh ya, Bi ya? Baik, ini dari Bunda Nur Farida. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita pergi umroh, kalau laki-laki kan ada tuh waktu memotong rambut. Apakah perempuan juga pakai potong rambut, Ustadz? Wassalam. Iya, baik. Subhanallah. Betul. Yang namanya tahalul pasti laki-laki dan perempuan. Tapi tahalul itu ada tahalul sugro dan ada kubro. Ada sugro dan kubro. Itu hanya sekedarnya di saat tempat kita selesai sa'i marwah, sofa dan marwah, berakhir di marwah 7 putaran. Nah, tapi ada lagi bagi laki-laki yang tahalul kubro. Apa itu? Botak. Botak habis botak ada 3 versi. Pahalanya beda, Bi? Beda. Jadi ibarat katanya kita menggugurkan rambut-rambut ini, semuanya kita letakkan di masjid. Itu seluruh rambut-rambut di badan? Enggak, kepala aja. Jadi botak, ya, botak licin. Botak itu ada botak 1 cm, ada botak licin. Botak licin. Bolin namanya. Oh iya. Nah, tapi bunda jangan. Untuk ibu jangan pula. Ntar ibu gundul gimana bentuknya? Nggak ada workshopnya untuk ibu. Nanti kasih cepolan bantuan di sini. Jadi seperti itu, Bu Nur Farida. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya bahwa hari tarwiyah adalah hari merenung, hari tarwiyah adalah hari bermuhasabah, hari tarwiyah adalah hari kita mengintrospeksi diri untuk mengingat dan mengenang-kenang dosa-dosa kita perbuat, karena kita akan kedatangan satu hari lagi, yaitu hari Arafah yang kita mana nanti akan berangkat pada tanggal 9 Zulhijjah pagi. Jadi apa yang dilakukan Ustadz? Zuhur dan asar kita jamak takdim. Nanti di waktu asar di saat dia masjid di
Mina, kita melakukan zikir al-masyurat, ada tausiah, ada muhasabah, bagaimana ustadz-ustadz pembimbing untuk bisa menyentuh, karena ad-dakwah itu fi qalbi, dakwah itu harus menyentuh hati, karena Rasulullah dakwahnya menyentuh hati, yaitu dengan muhasabah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Malam harinya kita ada acara keakraban sebelum kita berangkat besok pagi. Nah, apa yang terjadi seperti biasa, malam ini kita bangunkan untuk qiyamul lail. Kemudian setelah qiyamul lail sampai subuh, sebelum subuh kita tidak pakai suruh, kita ajak jamaah makan, kita prepare, bawa tas keluar, tas ransel saja, yang isinya di situ hanya mungkin perlengkapan dalam bentuk makanan dan obat-obatan. Nah, karena baju-baju tidak kita bawa, karena kita balik lagi nanti kan ke Mina gantinya. Nah, selesai sarapan kita nunggu bis dan naik ke atas bis. Lalu apa yang dilakukan oleh jamaah, insya Allah kita akan sambung di acara yang sama.